Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcastnya kita, podcast Bincang-Bincang Santai dengan bintang tamu yang tidak kalah kece yang selalu kita hadirkan dari tim Yel. Nah, hari ini senang dan sangat excited karena kita langsung dari area Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orangutan SOCP Sibolangit bersama dengan Arista Ketaran, Manajer Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orangutan SOCP Sibolangit. Halo. Halo. Iya, sebagaimana yang kita tahu bahwa tahun lalu kita kena bencana alam, kena longsor dan sudah hampir berjalan 1 tahun kejadian tersebut dengan segala perjuangan kita untuk bisa bangkit kembali berkat dukungan dari teman-teman semua. Nah, kita mau update nih kepada Arista, kira-kira bagaimana sih kondisi saat ini? Terima kasih ya. Yang terjadi di Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orangutan Sumatera ini itu hal yang di luar dari dugaan kita sebenarnya. Dan yang udah kita bangun selama ini dari tahun 2001 ya kita mulai di sini ya. Itu fasilitasnya hanya beberapa detik aja udah hilang akibat bencana alam itu. Nah, itu memang sangat menekan kita semua di sini, mulai dari secara finansial, materi, dan mental juga. Jadi itu jadi tantangan yang luar biasa di tahun sebelumnya sampai saat ini. Nah, sekarang kita udah mulai recovery, kita udah hampir menyelesaikan semua fasilitas yang sudah rusak, sehingga kita mulai mengoperasionalkan pusat karantina ini kembali ke semula. Artinya dengan fasilitas yang terkena bencana itu sudah mulai kita bangun kembali dan justru sudah ada yang kokoh berdiri ya, khususnya itu klinik yang tadinya bisa dijelaskan sebenarnya kondisi klinik kita yang merupakan fasilitas vital di Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orangutan itu dulu seperti apa dan sekarang sudah seperti apa? Ya, salah satu fasilitas yang merugikan cukup besar itu ya klinik ya. Jadi klinik itu memang tertimbun sepenuhnya oleh material longsor pada momen itu. Nah, sekarang kita sudah selesai membangun itu dan sudah bisa kita kembali operasionalkan. Dan itu juga sangat bersyukur prosesnya juga berjalan dengan baik ya. Kita tidak ada kendala dalam proses pembangunan itu. Tapi secara pribadi nih dari setahun berlalu kejadian tersebut, kemudian kita proses recovery ya, pembangunan, konstruksi dan banyak hal ya. Apa sih kesan yang Arista rasakan sendiri, misalnya seperti tantangannya atau hal-hal yang kayak effort yang sangat membekas di hati dan pikiran? Banyak ya hal baru yang dapat aku pelajarin ya. Tapi sebenarnya bukan aku aja, tapi semua tim ya. Mulai dari kerjasama tim, itu bahan tekanan di mana kita tetap harus menyelamatkan orangutan khususnya dengan fasilitas yang ada dan memastikan SOP, memastikan hak-hak orangutan yang semestinya kita lakukan, apa yang semestinya mereka belajar dari kita itu tetap harus kita lakukan meskipun fasilitas kita dalam proses tahap pembangunan. Nah, selain itu hal baru yang banyak kita pelajarin itu adalah bagaimana kita menjaga lingkungan kita. Jadi bencana alam ini pastinya ada hikmahnya yang bisa kita pelajari. Terkadang juga emang cuaca agak ekstrim ya. Misalnya seperti hari ini nih, dari pagi sampai malam hujan, besoknya lagi hujan. Ya, benar. Jadi perubahan cuaca ini sangat menjadi tantangan juga untuk kita bekerja di sini. Karena kita bekerja di lapangan ya. Jadi yang seharusnya itu kita prediksi ini bulan-bulan untuk kering ya, kemarau, ternyata dari pagi sampai sore dan hujan cukup sampai berhari-hari setiap harinya. Jadi bisa berhari-hari hujan gitu. Artinya apa yang kita rencanakan untuk kedepannya
bisa berjalan tidak sesuai dengan yang kita planningkan gitu. Karena bisa aja kegiatan kita di luar dan kita planningkan untuk kegiatan yang outdoor gitu kan, ternyata tiba-tiba musim hujan, walaupun dari segi kebiasaan kita itu adalah musim kemarau gitu. Jadi itu jadi tantangan kita dengan perubahan iklim yang sekarang ini. Ya, dan kondisi-kondisi itu yang memang kita harus siap ya. Maksudnya kita juga harus secara pribadi, tim gitu juga harus fit. Itu juga memang salah satu effort yang harus kita lakukan ya, Ya. supaya kerja-kerjanya bisa lebih. Ya, ya itu memang kita harus siap dengan segala situasi ya, termasuk dengan ya kita merawat orang hutan di sini, jadi kita juga siap dengan segala situasi yang biasa kita lakukan itu adalah orang pada di weekend libur Iya, misalnya, iya, ya misalnya. public holiday semua orang libur gitu. Tapi untuk kita di sini kita harus tetap bekerja. Jadi kita harus memastikan selalu ada setiap hari yang merawat dan menjaga orang hutan di sini gitu. Dan kita bersyukur juga ya, maksudnya setahun ini cukup banyak ya yang membantu dan mendukung kita untuk kita pemulihan kembali, banyak dukungan, banyak support, materi, termasuk juga donasi gitu ya. Kita cukup berterima kasih ya, sangat berterima kasih, bukan cukup berterima kasih. Ya pastilah. Jadi proses recovery-nya karantina ini tidak lepas dari semua orang-orang baik yang membantu kita. Jadi yang mendonasikan mulai dari peralatan, materi, dan bahkan juga ada yang membantu langsung, Iya, gitu kan. iya. Jadi kenapa bisa dengan kerugian sebesar ini, fasilitas yang besar ini bisa dibangun secepat ini? Itu karena bantuan dari semua rekan-rekan kita. Iya. Gitu. Masih banyak orang baik yang membantu kita. Terima kasih orang Terima baik. kasih. Dan bagaimana perasaannya setelah sudah sampai ke tahap ini kita dengan proses semua pembangunan ini, kemudian juga kan ini sudah akhir tahun ya, akhirnya gitu, maksudnya kayak semua bisa dilalui ya, gitu dengan segala kesulitan dan apapun itu. Bagaimana perasaannya? Perasaannya pasti dengan kembalinya karantina ini kita pasti senang kita bisa beroperasi kembali, kita melakukan rutin kembali, kita bisa melakukan yang terbaik untuk orang hutan tanpa ada kendala-kendala yang lain lagi. Semua bisa berjalan dengan baik. Nah, ya walaupun ini udah akhir tahun, bagi kita sih sama aja ya. Mau awal tahun, tengah tahun, akhir tahun, ya bagi kita itu sama aja. Seperti yang saya bilang sebelumnya kan, mau itu public holiday, Natalan, tahun baruan, ya bagi kita kita harus memastikan semua operasional yang harusnya kita lakukan untuk orang hutan itu harus berjalan di sini. Nah, untuk saat ini orang hutan yang masih dalam proses rehabilitasi ataupun perawatan di sini ada berapa ya? Per hari ini kita ada 35 individu. Jadi ya beruntungnya kita lagi ya. Tapi sebenarnya 35 individu itu angka yang besar di pusat rehabilitasi. Iya. Tapi bagi kita angka 35 itu adalah angka yang cukup kecil. Dan nomor maksudnya angka orangutan yang masuk ke pusat karantina kita juga beberapa tahun terakhir itu memang angka yang cukup rendah. Karena hal yang terpenting itu adalah menjaga orangutan itu di habitatnya. Yang kita lakukan di sini itu hanya untuk masa depan, di mana goals kita kan membangun populasi orangutan liar kembali gitu ya. Itu goals dari SOSUP. Nah, tapi yang terpenting itu adalah menjaga orangutan itu tetap di habitatnya. Iya. Dan mereka memang ke-35-nya ini kan memang semua dalam proses rehabilitasi ya, dan dari 35 ini masih ada yang bayi atau memang rata-rata sudah remaja, sudah seperti apa? Masih ada bayi gitu. Nah, jadi bayi yang ada di sini juga cukup banyak sekarang, dan bahkan lebih banyak orangutan yang remaja ke bayi sekarang. Jadi orangutan yang dewasa itu
sangat jarang sekarang. Mm-mm. Dan perbedaannya antara merawat yang bayi, yang remaja itu ada tantangan tersendirinya seperti apa?